Halo semua, perkenalkan aku Habib Hanafi. Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang Timur Tengah. Akan bawakan sebuah isu tentang Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu seringkali terbesit di pikiran kita kalau membicarakan tentang Timur Tengah, yaitu tentang minyak, gas, dan sumber energi. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini justru menghadapi salah satu masalah yang paling serius, yaitu krisis pangan. Jadi ironisnya, di wilayah yang strategis secara geopolitik dan kaya sumber daya energi, jutaan orang hidup dalam kerawanan pangan kronis. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal uang, tapi soal hubungan kompleks antara alam, iklim, ekonomi global, dan stabilitas politik. Baik, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas krisis pangan di Timur Tengah dari segi alam, iklim, ekonomi global, dan stabilitas politiknya. Bagaimana kita secara topografi dan geografi. Secara geografis, Timur Tengah didominasi oleh wilayah arid dan semi-arid. Gurun pasir, tanah berbatu, dan kesuburan rendah menjadi ciri utama dari kawasan ini. Lalu, lahan pertanian yang subur hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti lembah Sungai Nil atau kawasan Tigris Efrat. Ketergantungan pada wilayah terbatas ini menciptakan tekanan yang besar terhadap sumber daya alam, khususnya air tawar. Lalu kita lanjutkan iklim dan perubahan iklim. Masalah geografis ini diperparah oleh kondisi iklim, curah hujan yang rendah, suhu ekstrim, dan ketidakpastian musim membuat pertanian sulit berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim memperburuk keadaan melalui kekeringan berkepanjangan dan percepatan desertifikasi. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun dan hasil panen semakin tidak dapat diprediksi. Dalam kerangka ketahanan pangan, kondisi ini melemahkan pilar ketersediaan pangan atau availability. Kita lanjutkan tentang ketergantungan impor. Karena keterbatasan produksi domestik, sebagian besar negara Timur Tengah bergantung pada impor pangan, terutama gandum sebagai bahan untuk pokok utama mereka. Bagi negara yang kaya akan minyak, impor dianggap lebih murah dibandingkan mengembangkan pertanian lokal. Namun, strategi ini justru menciptakan kerentanan yang struktural. Ketika harga pangan global naik, jalur perdagangan terganggu atau konflik internal terjadi. Jadi, dengan akses pangan masyarakat langsung terancam. Dalam ekonomi global, ketergantungan ini impor menempatkan Timur Tengah pada posisi yang rentan dalam sistem pangan dunia. Jadi itu transisi dari global ke transisi domestik. Lalu kita akan lanjutkan lagi dari sisi konflik dan instabilitas politik, itu pangan sebagai korban perang. Kerentanan ini menjadi semakin parah, di mana ketika dikombinasikan dengan instabilitas politik dan konflik bersenjata. Perang tentunya tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga banyak menghancurkan hal-hal lainnya, termasuk merusak sistem pangan, seperti lahan pertanian yang terbengkalai, irigasi yang menjadi rusak, dan distribusi pangan yang menjadi lumpuh. Seperti kasus Yaman dan Suriah, yaitu menunjukkan bagaimana konflik dapat dengan cepat mengubah sebuah masalah pangan menjadi krisis kemanusiaan. Lalu dalam perspektif neo-Malthusian, konflik mempercepat ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan dan kapasitas produksi, di mana terutama ketika suatu negara itu gagal melindungi para warganya.
demografi dan sisi penyimpangan. Pangan itu ada, tapi tak terjangkau. Tekanan demografis itu juga memainkan peran yang mungkin sangat penting. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu meningkatkan permintaan pangan, sementara urbanisasi justru mengurangi lahan pertanian. Masalahnya bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga akses. Ya, ketimpangan ekonomi itu membuat kelompok miskin tidak mampu untuk membeli pangan untuk makan mereka sehari-hari, meskipun pangan itu tersedia di pasar global. Inilah paradoks krisis pangan Timur Tengah. Pangan itu ada, tapi tidak dapat terjangkau oleh mereka yang paling membutuhkan. Jika kita menarik benang merah dari seluruh pembahasan tadi tentang krisis pangan di Timur Tengah ini, mulai dari keterbatasan alam, tekanan perubahan iklim, kebergantungan pangan, konflik bersenjata, hingga ketimpangan sosial, kita dapat melihat bahwa krisis pangan di Timur Tengah ini bukanlah berdiri sendiri. Ia bukan sekadar akibat cuaca buruk, bukan pula semata-mata kegagalan pasar global. Krisis ini adalah hasil akumulasi dari keputusan politik, struktur ekonomi global, dan cara-cara negara-negara di kawasan ini mengelola sumber daya yang mereka miliki. Di titik inilah, pangan tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai isu strategis yang menentukan stabilitas, keamanan, dan masa depan dari kawasan Timur Tengah itu sendiri. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu krisis pangan di Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah ini sangat rentan sekali terhadap krisis pangan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari segi ketergantungan impor, segi iklim, global, dan lain-lainnya. Pada akhirnya, krisis pangan di Timur Tengah adalah hasil dari sebuah interaksi kompleks antara faktor alam dan faktor sosial politik. Selama kawasan ini belum mampu membangun stabilitas politik, bagaimana untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan mereka pada sistem pangan global yang rapuh, krisis pangan ini tentunya akan terus menjadi ancaman sangat nyata bagi Timur Tengah. Ketahanan pangan bukan hanya sekedar isu yang teknis, tetapi persoalan strategis yang menentukan stabilitas dari politik dan sosial untuk masa depan di Timur Tengah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya Habib Hanafi, terima kasih.